Jumpa lagi dengan channel Ki Anung Sumedang. Kali ini saya berada di Kudus. Di Jawa Tengah terdapat sebuah tempat yang konon menjadi pertapaan Sunan Kalijaga. Petilasan tersebut kini dikenal dengan nama Petilasan Kaliyetno dan lokasinya berada di Desa Ternadi, Kecamatan Dawe, berjarak sekitar 17 km atau membutuhkan waktu 30 menit dengan bersepeda motor dari kota Kudus. Sesampainya terdapat gapura masuk yang menunjukkan makam Kaliyetno di tempat tersebut. Di dalam petilasan terdapat halaman yang luas. Di sana juga berjajar warung-warung. Jadi orang yang tirakat jangan bingung untuk makan karena di sini banyak warung kopi, warung makan. Gedung Petilasan Kaliyetno berada di sisi pojok. Di sana terdapat sebuah tempat yang dipercaya sebagai lokasi pertapaan Sunan Kalijaga atau Lokajaya. Cerita asalnya ini kan berasal dari menjaga tongkat Sunan Bonang. Jadi menurut cerita bahwa Sunan Kalijaga ini bertapa di tempat ini menjaga tongkatnya Sunan Bonang. Dia menurut juru kunci ceritanya dulu Sunan Bonang dicegat oleh Lokajaya, namun saat itu Sunan Bonang menunjukkan pohon jati sebagai emas. Seketika kata dia Lokajaya berkeinginan untuk berguru kepada Sunan Bonang, dan Sunan Bonang kemudian meminta kepada Lokajaya untuk bertapa di Desa Ternadi, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Lokajaya atau Sunan Kalijaga dikenal di Ternadi sebutan dengan Kaliyetno. Zaman dulu Lokajaya disuruh tapa di sini menjaga tongkatnya Sunan Bonang, menurut ungkapnya menurut juru kunci. Ngadiri mengatakan Lokajaya kemudian melanjutkan perjalanan ke Demak menjadi sesepuh Raden Patah pada tahun 1500 sampai 1528. Di Demak Lokajaya mendapatkan nama Sunan Kalijaga. Dari di sini adalah Petilasan Kaliyetno tempat ini. Meskipun demikian, makam ini terdapat beberapa pohon bambu. Menurut juru kunci dan orang-orang spiritual di sana disebutkan bahwa pohon bambu itulah tongkat Sunan Bonang itu, dan bambunya berada di dekat bangunan ini. Dan di dalam bangunan ini juga bekas pertapaan orang-orang sufi, tokoh-tokoh sufi, sehingga tempat ini selain penjelasan Sunan Kalijaga, wali-wali yang lain juga banyak yang bertapa di lokasi ini, sehingga unsur spiritual goibnya sangat kuat di tempat ini. Dan kalau ke atas lagi terdapat bekas-bekas peninggalan goib atau sangyang sebelum Wali Sembilan. Jadi ada yang menyebutkan bahwa kerajaan Lumoria atau apa, saya juga kurang tahu. Cuman di sana terdapat makam-makam yang lain juga sebelum Sunan Kalijaga Kaliyetno bertapa di tempat ini. Demikian sepintas tentang sejarah Sunan Kalijetno. Dan di pinggir di sini ada disebut Kalijetno itu ada kali Kalijetno, ada semacam sungai tapi kecil. Dulunya Sungai Purba itu banyak airnya. Cuman karena saya kesana malam dan kemarau sehingga nggak terlalu besar airnya, tapi tempat wudhu masjid musola itu diambil dari Sungai Kaliyetno tersebut. Dan ke atasnya lagi ada disebut Batu Payung atau Gua Payung dan lain sebagainya, ada peninggalan sangyang dan lainnya. Tapi di sini juga selain bekas peninggalan Sunan Kalijaga terdapat peninggalan ulama-ulama yang saya nggak sebutkan tertentu yang tirakat di tempat ini, sehingga ini bagus untuk tirakat orang-orang yang suka riyadoh di tempat ini. Dan yang antik itu ketika kita mau minta tanah atau tongkat bambu, juru kunci menyuruh silahkan aja ngomong dengan goib. Dan aneh kalau orang yang terbuka itu cepat berdialog dengan goib di tempat ini. Jadi mungkin masih goibnya masih kuat sehingga kita dapat ibarat ilham wangsit itu cepat dapat di tempat ini. Dan ini saya ditunjukkan ke tempat lokasi bambu
tongkat Sunan Bonang yang dijaga oleh Sunan Kalijaga. Letaknya di belakang bangunan ini, dan ini bukan di dalam bangunan tapi di luar tapi agak di pojok. Dan hati-hati di sini unsur goibnya masih boleh dikatakan masih tajrib. Kita harus menjaga kesopanan adab di tempat ini. Dan ini bambu yang ditapa, bekas tapa itu. Kalau ini orang-orang yang suka penarikan pusaka di sini masih banyak pusaka-pusaka goib. Saya agak suka sih karena kebanyakan ada yang menarik pusaka asli, ada yang trik, walau alam. Cuman orang-orang seperti itu yang suka narik pusaka biasanya nariknya di lokasi ini, di bambu ini. Dan bambu ini juga gak besar karena banyak juga orang-orang tangan iseng yang ingin ngambil bambu ini. Konon mengambil bambu ini gak sembarangan, kalau nggak ada petunjuk dan nggak ada izin kita bahaya. Jadi baiknya izin dulu karena takut menimpa kepada kita. Dan menurut saya baiknya jangan ngambil karena ini kita menjaga kelestarian dari pohon yang bersejarah ini. Demikian sekilas tentang makam atau makom Kaliyetno atau petilasan Sunan Kalijaga yang bertapa di tempat ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Kita berjumpa lagi di channel Kianom di lain tempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.